مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arifah Nursania dari Hukum Ekonomi Syariah kelas 2E NIM 242111165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan itu sebuah perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Penjelasannya yaitu sesungguhnya Allah tidak segan untuk membuat contoh dan perumpamaan dalam penjelasan informasinya dengan seekor nyamuk atau bahkan yang lebih kecil daripada itu. Orang yang beriman meyakini akan kebenaran dan kebijaksanaan Allah. Mereka pasti dapat menerima keterangan ini. Tetapi orang kafir dan orang munafik tidak mau memahami tujuan Allah SWT membuat perumpamaan ini dalam Al-Quran. Perumpamaan ini bertujuan menjelaskan arti suatu perkataan atau kalimat dengan membandingkan isu atau pengertian perkataan atau kalimat itu dengan sesuatu yang sudah dikenal dan dimengerti. Dalam ilmu biologi, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan bahkan organ tubuh manusia banyak dibahas dan semuanya itu perlu diketahui oleh manusia. Ada yang bermanfaat dan ada yang berbahaya bagi manusia. Bukan hanya binatang-binatang seperti gajah, harimau, dan singa yang perlu diketahui, tetapi binatang kecil seperti lalat, nyamuk, dan ulat juga perlu diketahui manfaat dan bahayanya. Jadi renungan yang dapat kita ambil dari ayat tersebut yaitu kita perlu memahami perumpamaan yang diberikan Allah untuk mempertahankan iman yang kuat dan juga menghindari penolakan terhadap kebenaran apa yang telah disampaikan dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyi mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fa'khudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Allah berfirman, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung lalu cintanglah semuanya olehmu. Lalu letakkan di atas setiap satu bukit satu bagian dan satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera.
dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini diceritakan dialog tentang Nabi Ibrahim dan Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh rasa kerendahan dan pengabdian kepada Allah, Ibrahim mengajukan permohonan kepadanya agar dia bermurah hati memperlihatkan kepadanya bagaimana cara Allah menghidupkan makhluk yang telah mati. Jika diperlihatkan semintas, maka permohonan Nabi Ibrahim ini memberikan kesan bahwa dia sendiri seolah-olah masih ragu atas kekuasaan Allah yang bisa menghidupkan makhluk yang telah mati. Sebab itu, Allah berfirman kepadanya, "Apakah engkau masih belum percaya bahwa aku dapat menghidupkan kembali makhluk yang telah mati?" Akan tetapi yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah demikian. Sebab Nabi Ibrahim sama sekali tidak memiliki keraguan tentang kekuasaan Allah. Beliau mengajukan permohonan itu kepada Allah bukan karena keraguan-raguan, melainkan karena ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana cara Allah menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Maka Ibrahim menjawab, "Aku sedikit pun tidak meragukan kekuasaan Allah. Akan tetapi aku mengajukan permohonan itu untuk sampai kepada derajat ainul yakin, yaitu keyakinan yang diperoleh setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Sehingga hatiku menjadi lebih tentram dan keyakinanku menjadi lebih kuat dan kokoh." Kemudian Allah mengabulkan permohonan itu. Lalu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk motong-motong 4 ekor burung, kemudian meletakkan bagian-bagian tubuh burung tersebut pada bukit yang saling berjauhan letaknya. Ibrahim diperintahkan untuk memanggil burung-burung yang telah dipotong-potong itu. Ternyata burung-burung itu datang kembali padanya dengan keadaan utuh semula. Renungan yang dapat kita ambil dari ayat tersebut yaitu kita diingatkan untuk terus memperkuat iman kita, memahami kekuasaan Allah, dan menjalani kehidupan dengan penuh harapan dan keyakinan akan kehidupan setelah kematian. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zawghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lainnya ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya melainkan orang-orang yang berakal." Jelasannya yaitu Al-Quran yang diturunkan Allah itu di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamat dan terdapat ayat yang mutasyabihat. Ayat yang muhkamat ialah ayat yang jelas artinya, seperti ayat-ayat hukum dan sebagainya. Ayat mutasyabihat ialah ayat yang tidak jelas artinya yang dapat ditafsirkan dalam bermacam-macam penafsiran, seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib dan sebagainya. Menurut sebagian musafir, tujuannya diturunkan ayat-ayat ini adalah yang pertama untuk menguji iman dan keteguhan hati seorang muslim kepada Allah. Yang kedua, dengan adanya ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabihat, kaum muslimin akan berpikir sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan Allah. Yang ketiga, para nabi dan rasul diutus kepada seluruh umat manusia yang berbeda-beda. Misalnya berbeda kepandaiannya, kemampuannya, kekayaannya, berbeda pulau, bangsa, bahasa, dan daerahnya. Karena itu, cara penyampaian agama kepada mereka hendaklah disesuaikan dengan keadaan mereka dan kesiapan bahasa yang dimiliki sesuai dengan kemampuan mereka.
sikap manusia dalam memahami dan menghadapi ayat-ayat yang mutasyabihat, yaitu yang pertama, orang yang tidak menginginkan kebenaran, maka mereka menjadikan ayat-ayat itu sebagai bahan fitnah. Dan yang kedua, orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam dan ingin mencari kebenaran, mereka harus mencari pengertian yang benar dari ayat itu. Bila mereka belum atau tidak sanggup mengetahuinya, maka mereka berserah diri kepada Allah sambil berdoa dan memohon petunjuk. Pada akhir ayat ini, Allah menerangkan sifat orang yang dalam ilmu berpengetahuan, yaitu orang yang suka memperhatikan makhluk Allah, suka memikirkan dan merenungkannya. Ia berpikir semata-mata karena Allah dan untuk mencari kebenaran. Renungan yang dapat diambil dari ayat tersebut yaitu, dalam ayat ini kita diingatkan untuk selalu mencari pengetahuan dan memahami Al-Quran dengan hati yang terbuka, serta memperkuat iman kita dalam menghadapi berbagai tantangan. Surat Ali Imran ayat 7 mengandung pesan yang mendalam mengenai ayat-ayat Al-Quran yang terbagi menjadi dua kategori, muhkamat yaitu jelas, dan mustasyabihat yaitu samar.